Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian serta rekan-rekan guru yang saya hormati juga. Terima kasih atas kesempatannya dan kehadirannya Bapak Ibu di siang kali ini. Saat ini, hari ini saya akan mendesiminasikan atau melakukan sebuah pengimbasan tentang aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif. Saya sendiri Vita Permatasari. Di sini saya sedang mengikuti program dari guru penggerak Jadi program pemerintah calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 4 Majenang. Bapak Ibu guru di sini sehat? Oke, alhamdulillah sehat. Semoga nanti 1 jam ke depan insya Allah saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif Semoga bisa diterima karena ini termasuk di kehidupan sehari-hari meskipun nanti ketika ngajar di SD, SMP ataupun di SMA. Coba Bapak Ibu lihat di sini bagaimana sih ketika kita mendengar kata disiplin. Coba apa yang dipikirkan? Tepat waktu. Kemudian apa lagi? Tertib. Terus? Patuh. Nah, rajin Apa yang terbayang di pikiran Bapak Ibu? Kemudian apa sih yang terlintas? Tadi ada tertib, kemudian patuh, disiplin. Biasanya paling dominan itu disiplin, disiplin dan disiplin. Di sini disiplin itu apa sih? Jadi dalam budaya kita itu sudah sering terdengar bahwa disiplin itu harus tertib, harus patuh dengan aturan-aturan yang ada. Makna kata disiplin menjadi suatu yang dilakukan oleh seorang pada orang lain Untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau misal dengan disiplin, orang-orang yang jarang disiplin atau lain sebagainya merasa tidak nyaman, bukan? Seperti itu. Kemudian di sini Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa Ki Hajar Dewantoro tahu nggih Bapak Ibu? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhnya disiplin itu bersifat dari self disiplin disiplin dari dalam diri kita sendiri, yaitu mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin atau disiplin diri, wajiblah penguasa lain itu biasanya mendisiplinkan diri kita. Kalau kita tidak disiplin oleh diri kita sendiri, biasanya orang lain kan yang nyuruh-nyuruh seperti itu. Kemudian dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana hati yang merdeka. Jadi kita sebenarnya dari dalam diri kita itu harus tahu mana yang disiplin. Jadi tidak harus disuruh-suruh oleh orang lain seperti itu. Ini dalam bukunya Ki Hajar Dewantoro. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang sekarang mungkin kita dengar dengan profil pelajar Pancasila yang kita sering canang-canangkan bahwa dalam Merdeka Belajar itu ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ini biasanya paling utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, jadi murid itu diharuskan untuk mandiri. Kemudian bergotong royong di sini bisa saja bekerja sama. Kemudian ada berkebinekaan global, jadi tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, bernalar kritis dan kreatif. Nah, kadang-kadang murid itu dituntut untuk kreatif Jadi ini kalian harus bisa ini dan ini. Meskipun pada dasarnya kita tetap harus menuntun murid tersebut karena kodrat murid itu adalah dituntun. Jadi tidak bisa silakan sendiri Kalau kita jor-jor kan susah juga. Seperti itu. Kemudian di sini ada nilai kebajikan lagi dari sikap murid Murid itu diharapkan bisa toleransi toleransi meskipun di situ ada umat beragama yang berbeda Kemudian rasa hormat. Sejak adanya pandemi COVID-19 biasanya kan rasa hormat terhadap Bapak Ibu guru berkurang tidak? Biasanya dulu mungkin ketika kita menjadi seorang murid ketemu Bapak Ibu guru langsung salaman. Coba sekarang murid ketemu udah jalan seperti itu dari SD, SMP sampai SMA seperti itu. Kemudian integritas. Nah, bagaimana murid itu bisa berintegritas, mandiri, menghargai, antusias.
Kemudian rasa empati. Ya, rasa empati antar sesama murid, keingintahuan, kepo lah kalau bahasa anak-anak sekarang ya, kepo. Kemudian kreativitas, kerjasama atau gotong royong, percaya diri dan komitmen. Kemudian tingkat kepercayaan dirinya juga biasanya masih kurang ya, menurun. Jadi biasa belajar di rumah mungkin 2 tahun ke belakang, sekarang sudah belajar di sekolah. Nah, malunya itu semakin bertambah dari yang dulu. Kemudian di sini ada nilai kebajikan lagi dari 9 pilar karakter ya, dari IHF. Nah, kita bisa lihat di sini hampir sama sebenarnya dengan yang sebelumnya. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi ya, cinta Tuhan berarti tergantung Tuhannya masing-masing. Kalau kita sama, Tuhannya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, kemudian diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Kemudian ada kepemimpinan dan keadilan. Jadi murid itu juga dituntut untuk bisa melakukan sebuah kepemimpinan. Contohnya saja kalau di kelas ya, presentasi di kelas, menjadi ketua kelas atau menjadi pengurus-pengurus kelas. Kemudian baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ya, jadi semua tadi adalah nilai-nilai kebaikan yang harusnya dimiliki oleh murid, tetapi tidak semuanya 100% memiliki itu semua ya, pasti ada celahnya sedikit. Kemudian simpulan dan peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, jadi guru itu harus seperti apa ketika di sekolah? Seorang guru yang profesional ya harus memiliki budaya positif, mewujudkan. Jadi tidak hanya ngomong kamu itu tidak boleh terlambat, kamu itu harus mengerjakan tugas. Tetapi kita sendiri tidak bisa mencontohkan kepada muridnya. Pasti murid akan bilang, lah Bu Guru juga seperti itu, Pak Guru juga seperti itu. Nah, jadi biasanya apa yang kita bicarakan saja itu tidak akan masuk ya. Tapi kalau kita ayo bareng-bareng, itu pasti dia akan, oh itu Bu Vita seperti ini, ya misal seperti itu, atau Bu Dewi seperti ini, nah mesti diikutin. Tapi kalau cuma ngomong-ngomong aja gitu, pasti anak-anak lah bodo amat gitu kan. Ya. Kemudian budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti. Nah seperti tadi ada disiplin positif, kemudian posisi kontrol guru. Nanti di sini saya akan menjelaskan disiplin positif itu apa, posisi kontrol guru itu seperti apa. Kemudian ada pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan itu apa? Kemudian selanjutnya ada penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Terus motivasi perilaku manusia. Di sini ada yang asing. Disiplin positif ya, mungkin sering kita dengar ya. Kemudian posisi kontrol guru, kira-kira seperti apa? Kemudian ada pembuatan keyakinan sekolah. Nah, keyakinan ini apa yang dimaksud keyakinan sekolah, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, kalau yang ini mungkin motivasi perilaku manusia sering kita dengar ya. Yang pertama dari disiplin positif. Kita sebagai guru ya harus bisa mengajarkan murid untuk bertanggung jawab ya. Jadi misalnya kita beri PR itu 1 atau 2 nomor. Memberikan PR itu nggak harus banyak ya. Misal ngasih PR 20, waduh hari ini 20, besok lagi 20 lagi, 20 lagi. Anak pasti akan PR terus tiap hari, banyak lagi ya. Tapi kalau misal kita memberi PR 1 atau 2 dulu ya, nanti sesekali bolehlah banyak, tetapi jangan terlalu sering. Tetapi jangan juga tidak pernah memberikan PR. Nanti anak juga, nggak pernah dikasih PR kalau sama Bu A gitu. Nanti dia akan senang. Kalau sama Bu yang B nggak pernah dikasih PR. Kalau misal kita beri 1 atau 2 dulu, apakah anak tersebut mengerjakan? Jika mengerjakan berarti dia sudah bertanggung jawab. Dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tadi kan sudah disampaikan nilai-nilai kebajikannya ya, ada berbagai macam ya, ada yang 9, ada yang 12 dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita memahami murid ya, membuat murid itu memahami dan menyadari berdasarkan motivasi dari internal. Internal itu berarti dari dalam diri murid itu sendiri.
Kemudian bukan paksaan, ya. Kalau misal dipaksa kan berarti dari orang lain ya. Paksaan. Penghargaan ini juga dari orang lain ya, eksternal berarti. Atau hukuman. Setelah dihukum berjerak. Serta dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, kita harus bisa ya. Kalau misal belum bisa, jadi menyicil lah ya. Sedikit-sedikit kita mengajak murid tersebut untuk bisa melakukan sebuah disiplin positif. Oke, yang selanjutnya tadi tentang disiplin positif ya. Jadi bagaimana kita membuat murid itu bisa melaksanakan disiplin positif dari diri mereka sendiri. Tidak harus dipandu dari orang lain, didorong dari orang lain, dari bapak ibu gurunya atau dari keluarganya. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol dari guru. Nah, suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid. Jadi kan pembelajaran saat ini diharapkan berpusat pada murid ya. Apa-apa harus muridnya murid yang aktif, kreatif, inovatif, imajinatif ya. Meskipun gurunya harus lebih aktif juga ya. Aktif, kreatif, inovatif, dan imajinatif. Kalau gurunya nggak kreatif, kadang-kadang muridnya juga bingung. Nah, kemudian yang dikembangkan oleh, nah di sini ya, disiplin positif dikembangkan oleh Diane ya. Diane Gosen. Dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Jadi sebagai seorang guru itu ada 5 posisi kontrol guru. Kalau misal siswa itu ramai di kelas, ya biasanya kan kalau kita ngajar di kelas ya, apalagi mungkin yang anak SD atau SMP yang kelas 1 itu masih terbawa suasana SD. Nah itu kan ramai ya. Ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum ya. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Apa sih? Kalau penghukum kira-kira yang seperti apa? Pembuat rasa bersalah seperti apa? Kalau penghukum kira-kira yang seperti apa? Memberikan hukuman, ya. Kalau membuat rasa bersalah? Ya, menimbulkan rasa bersalah dari diri siswa itu. Kenapa dia sekali membuat kesalahan? Kita berupaya untuk menimbulkan rasa bersalah itu kepada siswa. Menimbulkan rasa bersalah. Ya, jadi siswa itu kok bisa merasa bersalah seperti itu ya nanti. Kemudian kalau teman ya, kalau selain kita kan sebagai guru juga harus bisa sebagai menjadi teman. Jadi kita memposisikan diri kita itu seperti temannya supaya siswa juga bisa lebih dekat dengan gurunya sih. Ya, oke. Terus ada pemantau. Nanti kalau Bapak Ibu mau jawab ini boleh ya, mic-nya dipegang aja. Gak apa-apa. Pemantau. Kalau pemantau berarti kira-kira gimana kalau pemantau? Ya, nanti saya akan jelaskan lagi. Manajer. Nah, ini manajer ini kalau manajer berarti yang mengatur. Ya, mengatur ya. Manajer kan biasanya yang di atas, berarti yang mengatur. Oke. Dari 5 posisi ini mana sih yang paling baik dan mana sih yang harus dikurangi? Meskipun pasti dari Bapak Ibu guru semua 5 ini pernah dilakukan ya. Dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Nah, yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Di sini tertulis bahwa seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Mungkin sudah tidak asing lagi kita melihat orang-orang menghukum secara fisik. Ya, dulu waktu kita masih sekolah masih sering ya suruh push up, suruh apain gitu ya. Kalau sekarang mungkin jarang ya melihat siswanya atau muridnya coba push up. Jarang ya. Karena apa? Bentar-bentar nanti lapor. Ya. Pulang ke rumah lapor ke orang tuanya. Bu, jadi Pak gurunya kayak gini-gini. Wah. Terus pulang ke rumah lapor, nanti orang tuanya nggak terima nih, lapor ke kepala desanya dulu, waduh. Atau kalau langsung ke kantor polisi ada. Karena kita sering melihat ya bahwa di televisi itu banyak sekali siswa yang melapor ke orang tuanya, orang tua melapor ke kantor polisi dan akhirnya ditindak
ya, sampai ke kantor polisi. Kemudian verbal, kalau verbal sih sekedar hanya ucapan ya, tetapi di sini orang-orang yang biasa menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan, ya, harus ditekan murid-murid agar lebih dalam lagi, jadi harus bisa lebih disiplin lagi. Biasanya kepengennya tuh disiplin banget ya, kemudian kitanya emosi ya. Kalau anak yang udah nyebelin banget kan kadang kita emosi ya. Terus di sini guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah coba Bapak Ibu ada yang mau mencoba nih? Patuhi aturan saya atau awas. Kira-kira dibacanya patuhi aturan saya atau awas, atau dengan nada yang tinggi, rendah, atau lembut? Tinggi. Tinggi, ya. Ini siapa yang biasa? Ada yang mau mencoba Bapak Ibu? Tidak. Mengancam dari kelas. Kayak ini ya. Biasanya pakai kalau misal kita lagi marahin muridnya, terus emosi, keadaan emosi sambil nunjuk-nunjuk nggak? Iya. Kamu itu gimana gitu kan? Pasti kita sambil kayak gini-gini. Nah, ketika murid di kayak gini kan, ditunjuk, rasanya gimana kira-kira? Sakit. Tertekan. Ya kan, tertekan. Ya. Kamu itu telat lagi. Nah, itu kan pakai tunjuk-tunjuk ini. Nah, pasti dia akan merasa tertekan, ya kan? Sakit hati. Ya, biasanya, Pak guru itu marah-marah terus. Nah, jadi patuhi aturan saya atau awas itu bacanya kan patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah, pasti kayak gitu kan. Terus di sini kan selalu yang terakhir selesai. Nah, ini kalau misal mengerjakan tugas, selalu kamu kerjain tugas baru selesai gitu kan, pasti nada suaranya tinggi ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Jadi pengennya sesuai keinginannya, terus bawaannya emosi kayak gitu. Biasanya kalau penghukum seperti tadi Bapak Ibu sampaikan, jadi nada suaranya itu tinggi ya. Kemudian kadang kan matanya sambil melotot ya, memang ya. Kita kalau misalnya lagi marah pada murid pasti agak melotot seperti itu. Terus jarinya menunjuk-nunjuk. Kamu ini kan pasti kayak gini. Jadi pasti ada kayak gini-gininya kalau misal lagi emosi, bener-bener emosi ya. Apalagi anak misal di kelas nggak mau diem. Tapi kalau misal hal seperti ini mungkin diterapkan di siswa sekolah dasar itu ini ya, maksudnya tidak kurang tepat ya. Kalau misal di SD itu kan masih ke kanak-kanak, apalagi kelas 1, 2, 3 ya. Kemudian kalau kelas 4, 5, 6, nah itu berarti dia harusnya sudah lebih berpikir lagi. SMP itu lebih berpikir lagi. Kalau anak kelas 7 SMP itu kan berbeda dengan kelas 9. Anak kelas 7 kan sama saja seperti anak kelas 1 SD ya. Jadi dia pikirannya pasti masih kanak-kanak. Nah, ketika kelas 9 sudah mulai agak dewasa sedikit, tapi ketika naik ke SMA kelas 10 pasti seperti adik lagi ya, karena dia merasa paling kecil di situ. Nanti kelas 12 sudah merasa dewasa lagi. Nah, kemudian di sini ini salah satu contoh ya, tadi terlambat lagi pasti terlambat. Ini pakai nada suara yang tinggi. Gak mungkin ngomongnya terlambat lagi, bukan ya. Jadi kalau yang penghukum pasti kan terlambat lagi, telat lagi kayak gitu kan. Jadi kapan bisa datang tepat waktu? Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Sambil kayak gini-gini ya, emosinya meluap-luap. Terus kadang-kadang udah ambil melotot dan lain sebagainya. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Tadi kan sudah ya, emosi pasti. Selain emosi dia pasti takut ya. Takut itu pasti. Selain takut pasti akan membenci gurunya ya. Jadi membenci gurunya. Kalau Bapak Ibu guru yang suka marah-marah ya, terus benar-benar sukanya marah-marah, kan kadang kita ada yang kadang marah, kadang enggak gitu ya, tergantung lagi marah-marah senyum-senyum dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau yang sudah emosinya meluap, itu anak tersebut bisa dendam ya. Kita lihat di sini. Jadi kemungkinan murid marah dan menendam ya, atau bisa bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret. Nah ya, kayak biasanya kalau di TV-TV juga ada ya, di film-film. Kalau habis dimarahin sama gurunya, gini kan. Terus lebih buruk lagi, sepulang sekolah, tahu nih motornya Bapak Ibu guru yang tadi, misal tadi Pak Hendra yang marahin, kemudian langsung didatangin motornya digembesin. Nah, itu bisa terjadi ya.
Jadi bisa mengembesin atau menggores kendaraan dari mobil atau motor tersebut. Kadang-kadang gitu ya, anak kan kalau udah emosinya meluap juga dia tidak bisa dikontrol. Ini tadi penghukum. Kemudian yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Nah, di sini kita bisa lihat, biasanya kalau guru pembuat rasa bersalah itu lebih lembut ngomongnya. Ya. Terus menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Terus di sini kata-kata yang keluar misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak, kayak gitu. Jadi kayak misal belum ngerjain tugas, sudah berapa kali ibu bilang, kok kamu masih seperti ini? Kamu tidak kasihan dengan orang tuamu yang sudah membiayai kamu. Nah, pasti ada ucapan-ucapan seperti itu, ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu di sekolah seperti ini? Mesti dia akan diem, merasa bersalah, gitu ya. Dan posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, apalagi kalau bisa misal membawa orang tuanya. Nanti kalau orang tua kamu gimana? Kalau orang tua kamu tahu itu gimana gitu. Apakah dia akan marah sama kamu gitu. Dia pasti akan merasa bersalah, ya. Kemudian murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu kalau misal muridnya berpikir sampai situ, ya. Kadang kan ada murid yang cuek-cuek aja, di rumah juga seperti tidak dekat dengan orang tuanya, ada. Jadi kadang-kadang kalau murid yang di sekolah bandel, ya bandel banget, itu bisa saja di rumah itu kurang perhatian atau kurang kasih sayang dari keluarganya, ya. Ketika dia bandel di rumah itu karena tidak pernah diperhatikan, ya jadinya bandel gitu, ngeyelin lagi. Nah, kalau pembuat rasa bersalah tadi nadanya itu halus, lembut, ya agak memelas lah, sedih. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Biasanya ditepuk-tepuk, ya kamu gimana sih nak? Kok bisa soal segampang ini kamu tidak bisa, sambil dilus-elus kan biasanya punggungnya atau kepalanya kayak gitu. Kemudian di sini Adi, misalnya ya, Adi kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi, kok kamu masih terlambat sih, gimana? Gitu biasanya kan gitu ya. Terus bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti ini? Kira-kira? Kalau tadi kan penghukum marah ya. Kalau ini ya agak sedih, kecewa ya. Jadi murid akan merasa bersalah, bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya, ya. Kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak bisa membahagiakan orang-orang yang di sekitarnya, itu bisa. Kemudian kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum, ya. Jadi dia biasanya lembut sih kita ngomongnya ya, tetapi itu bisa menusuk ya, maksudnya anak tersebut merasa kecewa berat kayak gitu ya. Kadang-kadang kalau langsung dengan realita itu bisa ya kita ngomong dengan seperti itu. Tapi kalau misal hanya acting, kadang bingung juga ya kalau misal acting. Tidak seperti murid dengan guru penghukum ya, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Kalau misal dimarahin kayak tadi kan penghukum pasti larinya ke arah negatif, tadi misal menggembesin motornya dan lain sebagainya, ya. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Sekarang sih biasa-biasa aja, nanti kadang-kadang orang yang introvert itu ya, jadi dia tidak bisa bercerita kepada teman-temannya atau orang lain, dia memendam amarahnya sendiri. Nanti ketika sudah di sini pikirannya sudah memuncak ya, jadi mungkin dia udah mikirnya udah penuh lah ya, udah tugasnya banyak dan lain sebagainya, terus dimarahin terus sama gurunya. Nah di rumah misal keadaannya juga tidak bersahabat, wah itu bisa memuncak ya, jadi marah, kemudian bisa stres juga. Selanjutnya adalah posisi teman. Nah, kalau teman kan biasanya antara murid dengan gurunya itu dianggap bersahabat gitu ya, best friend gitu kan, best friend. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid karena guru berpikir bahwa murid adalah teman.
dan murid berpikir guru ini adalah sebagai teman. Namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi di sini. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ya, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya kan ada nih guru yang dekat banget dengan siswanya. Tetapi itu sebenarnya juga tidak boleh ya. Apalagi kalau misal di SMA ya, SMA, SMK itu kan antara guru dengan muridnya, apalagi kalau misal gurunya masih muda-muda nih seperti ini. Wah, itu kan seperti seumuran ya. Mereka mungkin saja bisa baper. Ya, iya ya. Kalau yang anak SMA bisa baper, SMA, SMK. Nah, nanti mungkin bisa hal yang lain terjadi ya, malah bisa cinta dan lain sebagainya gitu ya. Anak SD aja bisa seperti itu, apalagi anak SMA yang kira-kira umurnya tidak beda jauh. Nah, di sini jadi kita juga harus bisa memposisikan diri sebagai guru ya, dan mereka adalah murid, jadi tidak boleh terlalu dekat juga ya. Meskipun baik itu sebagai teman, tapi kalau misal kita terlalu dekat itu juga jadi konotasinya negatif. Jadi dekat boleh, tetapi tidak boleh terlalu dekat. Jadi, misal di sini katanya ayolah bantu bapak gitu kan. Kamu kan biasanya baik nih. Nah, nanti ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, biasanya sering bantu misal nih. Bapak kan biasanya sering bantu, ibu kan biasanya sering bantu, cobalah sekarang juga dibantu ya, biasanya kan kayak gitu kan. Jadi nadanya itu seperti ngobrol dengan teman sendiri gitu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Jadi ini kalau misal ternyata muridnya tidak ingin membantu ya. Tapi biasanya obrolan seperti ini kayak kita ngobrol ke teman ya. Jadi murid itu merasa, oh ini saya dekat nih dengan Pak Hendra gitu ya, langsung dekat. Saya dekat nih dengan Bu Cahyati, nah langsung mendekati seperti itu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa ya. Biasanya kan kalau udah biasa dibantu, udah biasa deket gini ya, deket erat gitu ya, gini, terus tidak dibantu, dia pasti, saya pikir bapak atau ibu teman saya, tapi kok sekarang enggak gitu kan. Dia pasti akan merasa kecewa juga. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Jadi nanti tidak ingin membantu lagi, tidak ingin membantu bapak ibu gurunya lagi. Nah, hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Tapi kalau kita sudah kadangan ya, murid sudah menganggap nih Bu April yang baik gitu ya. Nanti kalau sudah Bu April yang baik, yang dibantu nanti Bu April terus ya. Nanti Bu Cahyati nggak dibantu ya. Nanti Pak Arif nggak dibantu. Nah seperti itu. Jadi kadang-kadang anak kan udah, kalau udah terlanjur baper ya, oh ini Bu ini baik nih, deketin aja terus sih ya. Jadi deketin terus anaknya, bu gitu, aduh. Nada suaranya kalau misal ngobrol sama teman gitu kan, kalau lagi nggak emosi kan minta bantuan, itu kan mesti yang ramah gitu ya. Kemudian akrab, bercanda sambil ayolah bantu gitu, sambil kayak gitu. Terus bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Senyum jenaka berarti agak senyum-senyum kayak gitulah ya. Jadi ayolah sini gitu kan, sambil memegang murid tersebut tetapi mengajak untuk membantu gurunya. Jadi, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Gitu. Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa telat lagi? Sambil tertawa ringan. Nah ini kan kalau misal nada-nada seperti itu. Terus bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Kalau misal gurunya menganggap muridnya teman, berarti perasaannya gimana? Santai ya, murid tersebut akan lebih luwes ya, santai, kemudian menikmatilah gitu. Nah, di sini murid akan merasa senang ya, santai, tadi akrab dengan guru. Ini yang termasuk dampak positifnya. Kemudian hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut ya. Kadang kan kalau sama guru yang galak jadi nggak mau kan. Nah, jadi lebih dekat dengan guru yang menganggapnya sebagai teman. Kemudian dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya.
akibat lain dari posisi teman. Nah, tadi kan contohnya Adi ya. Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Misal tadi yang menyuruh Bu April. Nah, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau yang lainnya. Jadi kalau yang nyuruh guru yang lain belum tentu dia mau ya, karena yang baik itu tadi Bu April misalnya seperti itu. Udah baper anaknya. Kemudian ada sebagai pemantau. Kalau memantau kan berarti kita mengawasi ya, mengawasi murid tersebut. Kita biasanya melihat-lihat dulu murid ini seperti apa. Ya nanti ketika ngomongnya itu nanti kalau sudah beberapa berlalu ya, kalau sudah dilakukan sekali lagi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita tanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensinya. Jadi aturannya, konsekuensinya apa? Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, nah contohnya pertanyaannya, peraturannya apa? Kamu tahu nggak sih peraturan peraturan di sekolah? Kalau misal tidak boleh terlambat, terus sanksi atau konsekuensinya apa kalau misal kamu melakukan hal ini gitu. Cuman nadanya tidak sekeras penghukum ya, jadi nanya biasa tetapi langsung, kamu tahu nggak sih peraturan di sekolah, kok kamu terlambat lagi, emang kamu nggak baca peraturannya. Nah seperti itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti. Biasanya kan, kamu tahu nggak peraturannya, kok terlambat lagi? Berarti kan dia sebelumnya udah tahu bahwa murid tersebut terlambat, tetapi dibiarkan dulu. Hari berikutnya mungkin terlambat lagi, dibiarkan lagi. Kalau sudah 3 kali, nah itu baru ditanya. Ya. Kemudian posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Nah jadi biasanya gurunya udah punya daftar ceknya. Oh ini si Adam telat, nah, 2 kali. Terus ya hari berikutnya si Adam telat lagi, kan punya catatan guru tersebut. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Jadi bagaimana seorang guru itu bisa mengontrol dari muridnya, kan dipantau ya, dilihat dulu, diawasi. Kayak misal kita ngawasin di kelas lah ya, kalau lagi tes diawasi, dia gerak-gerik sekali biarin dulu, gerak lagi, nengok lagi ke belakang, nah itu baru ditegur ya kan, seperti itu. Kemudian bagaimana nada bicara sebagai pemantau ya? Nadanya biasa-biasa aja seperti tadi saya katakan, datar ya. Kemudian bahasa tubuh formal, tidak mendekat kepada murid, kemudian tidak menunjuk-nunjuk juga gitu. Jadi ngobrol biasa. Kamu tahu kan peraturan di sekolah? Nah, jadi ngobrolnya ngobrol biasa. Adi tahukah kamu jam berapa kita mulai belajar? Seperti itu. Jadi, tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan? Misal seperti itu. Paham Pak, nanti anaknya kan menjawab, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat, nah, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana perasaan murid ketika ditanya seperti ini? Kira-kira kalau cuma ditanya seperti itu perasaannya gimana? Ya bisa aja. Biasa aja ya. Ya, jadi dia akan biasa aja karena murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar ya. Jadi muridnya itu udah paham dengan sendirinya. Kamu tahu kan kalau misal terlambat harus bagaimana? Dia dengan sendirinya akan keluar kelas, nunggu di luar. Kemudian guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, tidak seperti penghukum tadi kan emosinya meluap-luap, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas ya, jadi tidak mengikuti kegiatan pembelajaran pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Biasanya kan kalau misal ada anak telat, gurunya ngasih tugas waktu istirahat, ditinggal. Biasanya ikut ngerjain apa ditinggal? Ditinggal ya, tidak akan mengerjakan seperti itu. Jadi sulit juga kadang-kadang. Nah, yang terakhir di sini adalah sebagai posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid,
meminta murid bertanggung jawab atas perilakunya, nah, dan mendukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi murid salah, misal murid terlambat, dia harus cari tahu sendiri kalau misal terlambat dia harus seperti apa. Ya, jadi muridnya harus berpikir sendiri kalau telat itu harus seperti apa. Kemudian posisi restitusi manajer dapat menjadikan murid sebagai seorang manajer, ya, sebagai seorang manajer bagi diri sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi kalau misal kita salah nih, kita salah, telat, kemudian bagaimana sih, apa sih yang harus diperbaiki? Kalau kita tahu apa yang harus diperbaiki, kemudian nanti selanjutnya bagaimana, itu kan seperti mengontrol diri sendiri dan orang lain, ya. Ini bisa memposisikan diri sebagai manajer. Ini adalah termasuk posisi kontrol yang terakhir dan yang paling utama. Nah, karena ini yang paling utama, apakah kita tidak boleh sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau atau teman? Ya, boleh ya. Kita tetap boleh menjadi penghukum. Sesekali kita boleh menjadi seorang penghukum, ya. Tetapi jangan terlalu sering menghukum. Ya, nanti kalau sering menghukum akan dicap guru yang galak, ya kan, pasti. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, boleh kita sesekali membuat anak tersebut merasa bersalah, ya, agar mereka memiliki efek yang jera. Tetapi tidak boleh sering dilakukan. Teman, ya. Teman boleh kita sesekali friendly, ya, kepada muridnya. Maksudnya kita kan nggak mungkin terlalu jauh jaraknya gitu, ya. Bodoh amat banget kan, enggak juga, ya. Jadi kalau misal kita friendly itu bagus, cuman kalau misal terlalu friendly juga tidak bagus. Nanti muridnya akan terlalu gampangan, ya. Enak ini sama Bu A gitu kan. Jadi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita diharapkan murid itu setelah berbuat salah, dia juga bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, posisi ini seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, ya. Otomatis kalau seorang manajer sebagai teman, ya, jadi karena ngomongnya tidak galak. Kemudian pemantau mengamati murid tersebut seperti apa, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi itu, ya. Jadi namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, jadi meskipun kita bagus nih, yang paling utama kan sebagai manajer, ya, tetapi kita boleh masih melakukan hal yang lain, keempat yang tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi meskipun lima ini boleh dilakukan, tetapi harusnya kita sebagai seorang guru, ya, sering menerapkan posisi kontrol manajer supaya apa? Murid tersebut bisa memecahkan masalahnya sendiri dengan masalah yang mereka miliki. Nah, kalau sebagai manajer biasanya nada suaranya lembut, ya, tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid, jadi ngobrol santai, ya, ngobrol santai kepada muridnya. Posisi kontrol manajer ini bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau yang tadi sudah dituliskan, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi. Kadang kan kalau kamu telat, coba kamu besok harus ngapain gitu kan. Kalau misal kita ngobrolnya ke anak SMA, mungkin mereka sudah berpikir nalar, ya, tahu berarti saya harus seperti ini. Coba ke anak SMP turun, nah pasti mereka akan lebih berpikir lagi, meskipun beberapa sudah tahu. Turun lagi ke anak SD, nah apalagi kelas 1 SD, kamu telat loh, ya, bingung, ya. Mereka suruh mikir sendiri biar nggak telat, gimana kan bingung. Kemudian, namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, ya. Jadi
Yang paling utama manajer, jadi dari 4 tadi ya. Dan yang terakhir kelima harapannya itu kan sebagai manajer. Murid ini sebagai manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, aman, dan tentram buat diri mereka sendiri. Kalau ini tadi ada beberapa contoh ya. Jadi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, jadi guru berbuat. Nah, biasanya kalau penghukum itu menunjuk-nunjuk, menyakiti, ya kan biasanya muridnya merasa tersakiti. Terus kalau yang pembuat rasa bersalah itu berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi ceritanya tuh bu gurunya tuh merasa sangat kecewa, ya. Terus kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau tadi kan ada daftar ceknya ya, jadi ditulis, dicek. Terus yang manajer yang terakhir mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini contoh dari pertanyaan-pertanyaannya, terus hasilnya. Nah, hasilnya yang tadi kan kalau penghukum dia kan memberontak, dendam, ya, sebel banget sama gurunya. Guru itu tuh kayak gini banget sih, gitu kan, sambil gini-gini kan biasanya anaknya. Terus menyalahkan orang lain. Terus kalau yang pembuat rasa bersalah menyembunyikan, terus menyangkal, nah bisa aja berbohong, ya. Terus kalau yang teman ketergantungan, nah ini biasanya tergantung sama gurunya jadinya. Kalau pemantau menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau ada Pak Guru si Pak A, pasti ada Pak A langsung sembunyi ya dan lain sebagainya. Terus kalau yang terakhir ini yang bagus untuk menguatkan watak atau karakter dari murid itu sendiri. Nih ya, ini tadi murid berkata apa, jawabnya apa. Nah, kalau dimarahin saya tidak peduli gitu ya. Apalagi kalau anak-anak yang bodoh amat kan, ya udah ngapain sih dimarahin, ibu ngapain sih marah-marah gitu kan jadinya. Malah berani kan jawab seperti itu anak-anak sekarang. Memang karena main game itu ya, main game kan biasanya obrolannya itu bukan hanya dengan teman sebaya ya. Anak SD sekarang, SMP sekarang itu kan, wah ini obrolannya udah bahasa-bahasa orang dewasa gitu ya. Apalagi bahasa yang kasar itu udah keluar semua. Aduh, gara-gara ya karena kemarin dampak negatif dari belajar di rumah. Terus kalau yang tadi pembuat rasa bersalah kan dia merasa maafkan saya, minta maaf. Terus ini ya, ini contoh-contoh dari perkataan muridnya, dampak dari muridnya, kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Kalau yang tadi manajer kan, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi harapannya kalau seorang manajer kan ingin menjadi manajer nantinya. Manajer untuk diri sendiri dulu. Nah, kalau yang tadi adalah 5 posisi kontrol dari guru ya. Meskipun yang paling utama adalah manajer, tetapi kita masih boleh menerapkan keempat yang lainnya ya. Yang selanjutnya di sini ada keyakinan sekolah atau kelas. Coba. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Sebenarnya mungkin kalau peraturan sering mendengar ya Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau keyakinan, coba kalau keyakinan itu kira-kira apa keyakinan? Biasanya yang berhubungan dengan agama. Ya, berhubungan dengan agama ya. Nah, di sini bahasa sekarang itu keyakinan ya. Kalau peraturan kan berarti benar-benar harus ditaati. Kita mentaati peraturan yang sudah ada, yang tertulis. Biasanya kalau aturan itu tertulisnya banyak banget ya. Buku tata tertib itu ya. Apakah dulu waktu masih sekolah ya, waktu SMP, SMA, SD pernah membaca tata tertib sekolah? Pernah. Oke. Apakah dibaca dari 1 sampai A sampai Z itu semuanya? Tidak ya. Tidak ya, saya sendiri kayaknya nggak pernah membaca dari A sampai Z. Paling yang dibaca, oh ini, udah sepintas aja ya. Nah, kalau aturan kan berarti harus benar-benar ditaati. Bagaimana peraturan itu ada, berarti harus ditaati, tidak boleh dilanggar ya. Tapi kalau keyakinan, berarti kan apa yang kita yakini kan, apa yang kita yakini itu baik, itu pasti akan kita lakukan. Tapi kalau misal kita yakin itu tidak baik, pasti tidak akan kita lakukan, bukan? Ya. Nah, di sini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal.
yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ketika kita meyakini bahwa mengerjakan tugas itu baik untuk diri kita, oh dengan mengerjakan tugas saya jadi belajar. Kita kan yakin bahwa itu baik, pasti akan dikerjakan tanpa adanya paksaan. Ya. Kemudian ketika di kelas, saya yakin kalau misal kelasnya tidak bising, ya, saya akan merasa belajarnya nyaman. Mereka tidak akan berisik tanpa harus kita marah-marahin dulu. Ya. Terus ketika mereka yakin, misal di kelas tidak boleh makan, ya. Ya kan? Kalau mereka yakin di kelas tidak boleh makan, dia pasti tidak akan makan di kelas. Jadi kalau keyakinan itu apa yang murid-murid itu yakini baik untuk mereka dan apa yang kita yakini baik untuk guru juga, ya. Terkadang mereka merasa, Bu boleh berisik di kelas, ya oke siap seperti itu. Tetapi apakah murid B merasa nyaman ketika berisik di kelas? Tidak kan? Belum tentu mereka merasa nyaman ketika berisik di kelas, ya. Jadi kalau misal yang ini ngomong terus ada yang mainan ini klotek-klotek, biasanya kan ada ya, klotek. Nah kalau yang biasa belajarnya serius, ada yang klotek, kan merasa tidak nyaman seperti itu, ya. Bising, berisik banget sih gitu kan. Jadi yakin, makanya apa yang kita yakini itu baik, apa yang diyakini murid tersebut baik, nah itu termasuk, ya. Kalau dulu kan seringnya peraturan kelas, ayo kita buat peraturan dulu. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, ya, sebelum pembelajaran dimulai di awal semester misalnya, seperti kemarin awal semester, alangkah baiknya kita buat keyakinan kelas dulu, ya. Jadi keyakinan kelas ini juga sebetulnya perlu disepakati, ya, sepakati antara guru dengan muridnya, ya, dengan siswanya. Jadi kalau misal ternyata menurut murid tersebut murid A baik, menurut murid B tidak, nah nanti gurunya bisa memberikan penengah, ya. Kan kadang-kadang kalau anak yang di kelas tidak mau diem, coba silakan tulis di kertas keyakinan kelas. Misalnya murid tidak boleh berisik dan lain sebagainya. Dan ini kalau bisa menggunakan kalimat-kalimat positif. Misalnya kalau misal jangan buang sampah sembarangan. Itu kan berarti kalimat negatif, ya, jangan. Kita bisa buat buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kalau misal buanglah sampah pada tempatnya, berarti kan itu kalimat positif. Kita cari kalimat-kalimat positif yang baik dan ditulis. Boleh ramai di kelas, ya kan? Kan biasanya kalau anak yang bandel dan lain sebagainya, dia pasti akan menulis boleh ramai di kelas, ya. Tapi kalau anak-anak yang serius dan lain sebagainya, sebagian besar akan menulis, kan kalau tidak boleh ramai kan negatif, ya. Kalimat positifnya berarti apa? Kelas harus hening, ya. Kelas harus sepi, misalnya seperti itu. Aktif di kelas, nah boleh. Jadi kita bisa menggunakan kalimat-kalimat positif. Kadang untuk mengajarkan kalimat positif aja bingung, ya. Aduh gimana Bu ini ya kalimat positif yang seperti apa gitu, ya. Kita juga harus bisa padanan kata, ya, persamaan kata itu harus punya kosakata yang lebih. Kalau aturan kan sudah biasa, ya. Jadi dulu mungkin waktu sekolah kita, ya, ada aturan kelas, atau sekarang di sekolah ada aturan yang tata tertib sekolah, gede banget itu, ya. Tapi tulisannya kecil-kecil banget, ya. Apakah kita baca kecil-kecilnya? Enggak, yang dibaca apa? Tata tertib sekolahnya, ya. Apakah kita baca tata tertib sekolah? Baca tuh judulnya gitu kan. Isinya nggak dibaca, ya. Kadang-kadang saya juga tata tertib sekolah, oh ya gitu kan. Tetapi kalau misal keyakinan, nah tulis yang gede, nah pasti anak akan setiap hari membaca kalau tulisannya besar. Tapi kalau tulisannya kecil-kecil, ya tulisannya aja kecil-kecil nggak kelihatan kan. Jadi nggak usah dibaca, mesti gitu. Kemudian di sini ada beberapa tahapan menciptakan program kebajikan. Nah, jadi lihat daftar kebaikan yang telah disusun bersama. Jadi kan kalau keyakinan kelas berarti hal-hal yang baiknya, ya. Hal-hal yang baik ini kita tulis dulu di daftar. Boleh anak nulis semuanya, ya. Terus nanti ditempel di papan tulis. Nanti kan bapak atau ibu gurunya membacakan. Nah, oh ini yang baik yang mana? Yang kiranya tidak perlu dibuat keyakinan di kelas yang mana? Kayak misal datang ke sekolah tepat waktu, itu kan positif, ya.
Itu termasuk keyakinan ya, keyakinan sekolah. Jadi kalau kita yakin berangkat sekolah itu mulai belajar jam 7, berarti kita berangkatnya sebelum jam 7. Nah, tapi kalau tidak boleh terlambat, itu kan kalimat negatif. Ya, diganti datang ke sekolah tepat waktu. Nah, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curah pendapat dalam kelompok. Biasanya kalau misal mikir sendiri bingung, murid tersebut bisa dibuat kelompok ya 5-5 atau 4-4. Nah, dikelompokkan. Nanti mereka akan menulis banyak sekali. Nah, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas Anda. Jadi teman-teman di sini ya, Bapak Ibu guru bisa meminta anak kan sekarang udah canggih ya, mainan aplikasi edit video, edit foto itu ya. Dan mereka lebih canggih daripada kita ya. Edit, silahkan kalian tulis, kemudian upload di sosial media ya, tag ke guru, nah, boleh kan? Atau tag ke akun sekolah, nah bisa seperti itu. Jadi mereka akan membuat semenarik mungkin bahwa keyakinan kelas ya, datang tepat waktu, mengerjakan tugas, membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Mereka akan buat semenarik mungkin. Nah, ini ada contoh-contoh ya, keyakinan kelas ya. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Biasanya kan pembelajaran harus menyenangkan, biasanya kan kayak gitu. Pengennya anak kan seperti itu, nggak masalah itu ya. Ini tahapan menciptakan program kebajikan. Nah, di sini kegiatan atau tugas saya, tugas kamu, nah, tugas guru, tugas murid ya. Di sini guru tugasnya mengajar, berarti murid tugasnya belajar. Kalau guru mendidik, murid mencoba. Kemudian menjawab pertanyaan, menghasilkan yang terbaik dari diri. Nah, dan sebagainya. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Nah, biasanya kan kalau ada murid ya, ngomongnya juga nyeletuk ya, nyelekit gitu kan, bikin Bapak Ibu gurunya merasa sakit hati. Apalagi kalau ngajarnya di SMK. Mungkin guru-guru yang masih muda-muda itu, makanya tadi saya bilang akan diganggu gitu ya. Kalau SMK yang otomotif itu kan muridnya kebanyakan laki-laki, ya, suka iseng ya. Apalagi kalau gurunya guru baru, nah itu langsung digangguin dulu, kayak dikerjain dulu, bertahan nggak gitu kan. Kalau kitanya udah bodo amat. Kalau anak-anak SMK kan kalau dilayani mesti misal ada juga biasanya guru yang sampai nangis itu ada ya, kayak gitu. Jadi karena dikerjain sama siswanya, sama muridnya sampai nangis itu bisa. Terus guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Tadi guru tugasnya bukan memaksa kamu untuk belajar. Oh, ini maksudnya murid ya. Murid tugasnya bukan mengeluh. Biasanya ya tugasnya banyak banget gitu kan. Terus ya Bu, kok PR lagi sih gitu kan. Biasanya kan kayak gitu ya anak-anak. Tapi kalau misal kita nggak dikasih PR, anak tersebut tidak belajar. Paling tidak minimal dikasih satu aja. Satu. Tapi kalau yang banyak terus juga jangan, kasihan muridnya. Bosen nanti. Nah, di sini keyakinan kelas atau sekolah ya, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan antara guru dan murid tadi ya. Kalau misal yang ini pengennya rame kelasnya, yang ini pengennya enggak, kan pasti ada penengahnya, gurunya. Gurunya sebagai penengah untuk melakukan sebuah kesepakatan ya. Berarti sepakat antara semua murid dengan gurunya. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal tadi ya, mudah diingat ya, mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi mereka harus yakin ya, yakin bahwa di diri mereka itu baik. Ya, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi benar-benar real ya. Kita meminta murid tersebut yang berpikir. Jadi nanti mereka harus mentaatinya sendiri gitu. Mereka harus yakin dengan apa yang mereka sudah tulis sendiri. Nah, ini ya tadi dalam bentuk positif, keyakinannya bukan negatif, keyakinan kelas tidak terlalu banyak
Ya, kalau misal terlalu banyak seperti peraturan kan banyak banget, pasti banyak lupanya ya. Ada 100 tata tertib yang ada di sekolah. Aduh, 100 ya lupa ya. Paling ingat juga 10 gitu kan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi ya, berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini segitiga, selanjutnya ada segitiga restitusi. Ini apa? Nanti saya akan tampilkan video tadi posisi kontrol sebagai manajer ya. Karena segitiga restitusi ini berhubungan dengan posisi kontrol manajer. Suatu proses dialog ya. Dialog kan berarti percakapan yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi kalau misal kita tadi sebagai posisi kontrol guru manajer, kita harus menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi yang pertama di sini adalah menstabilkan identitas. Ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan tadi adalah peraturan ya di sini. Dengan ketiga ini tujuannya yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nanti di sini saya akan tampilkan videonya sedikit. Jadi tadi menstabilkan identitas yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Jadi divalidasi, menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi dari internal. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sama tadi ya. Ini urutannya ya. Namanya kan segitiga restitusi, makanya ini bentuknya segitiga. Nah, segitiga yang pertama menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu berarti setiap orang kan pernah melakukan kesalahan, ya pasti ya. Saya sendiri pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, jadi menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Ya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang disepakati? Dari segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah, di sini saya akan tampilkan sedikit cuplikan ya, video dari segitiga restitusi. Coba nanti. Sebentar. Misal tadi ada murid melakukan kesalahan, suaranya kesini nggak ya? Iya. Nah, ini menstabilkan identitas. Masa aku dikatain apa? Ya aku marah lah. Aku balik katanya kan bukan merasa bahwa itu ya pasti ada Pasti kamu marah dan kesal. Kalau misal kita difitnah gitu kan, pasti marah gitu ya. Ya saya langsung ngatain kalau saya bersangkutan dia di depan orang lain.
Jadi menanyakan kesalahan, kok kamu melakukan hal seperti itu gitu. Pasti kamu mempertahankan sesuatu yang penting untuk kamu. Kalau kita difitnah kan mempertahankan. Nah, yang terakhir di sini menanyakan keyakinan. Tadinya kan emosinya meluap-luap ya. Setelah distabilkan emosinya, kemudian stabilkan identitasnya, menanyakan kesalahannya. Tuh. Jadi langsung mulai reda emosinya. Ya, itu tadi salah satu contoh dari segitiga restitusi ya. Jadi awalnya murid tersebut akan meluap-luap ya ketika tadi kan difitnah misalnya. Kemudian setelah itu, nah emosinya akan mereda setelah guru tersebut mengajak muridnya berdiskusi ya. Jadi mereka itu memposisikan diri sebagai manajer. Ya, guru memposisikan diri sebagai manajer dengan bertanya kepada muridnya sehingga muridnya sudah merasa nyaman ya. Tadi kan akan memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini yang terakhir ada motivasi perilaku dari manusia. Kadang-kadang kita menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ya, nilai yang kita percaya. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dari ketiga ini ada motivasi internal dan eksternal. Nah, mana sih yang internal dan mana yang eksternal? Di sini ada motivasi dari luar ya, motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kadang-kadang ada murid yang saya ngerjain tugas biar dapat uang ya dari Bu Dewi, karena biasanya dikasih uang nih 5.000. Nah, misalnya gitu. Saya mengerjakan tugas biar dapat coklat. Terus biasanya ngerjain tugas jadinya rajin. Terus untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, saya ngerjain tugas takut dihukum. Nah, ya kan? Ada yang seperti itu. Jadi itu adalah dari luar. Dan yang dari dalam, nah ini internal, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi apa yang kita yakini dengan nilai-nilai yang baik pada diri kita. Hindari hukuman ya. Boleh kita sekali menghukum, tapi tidak boleh terlalu sering. Kemudian memberikan penghargaan berlebih
sesekali boleh ngasih reward hadiah. Tapi kalau misal setiap hari dikasih hadiah, anak itu akan apa ya? Iya, candu lah ya. Kecanduan untuk nanti bentar lagi juga dikasih hadiah gitu kan. Kemudian agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid itu sendiri. Wah, ini kecil banget ya. Ya, oke, ini yang terakhir ya. Terima kasih. Ternyata kita sudah 1 jam ke depan, 1 jam ke belakang ya. Mohon maaf. Sudah kurang lebih 1 jam mengikuti penjelasan saya tadi tentang budaya positif. Ya, di sini terima kasih sudah dengan antusias mengikuti perjalanan menuju proses yang baik ya, menuju pendidikan yang lebih baik lagi, membentuk budaya sekolah ya, budaya kelas, budaya murid dan budaya dari dalam diri guru itu sendiri untuk berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif. Ya, kita harapannya sebagai seorang guru bisa menumbuhkan karakter positif kepada murid ya, tidak hanya pada diri kita sendiri. Tetapi kita berhasil juga melalui dorongan orang lain ya, tidak hanya berhasil oleh kita sendiri juga. Buah dari kerja keras kita saat ini itu mungkin saja tidak untuk saat ini, tapi untuk ke depan ya. Untuk ke depan bahwasanya murid itu adalah anak ya. Jadi ketika misal di sini ada yang masih belum mengajar ya, itu nanti ketika memiliki anak, anggap saja anak tersebut adalah murid, dan murid di sekolah itu anggaplah sebagai anak ya. Jadi kita harus menuntun anak tersebut, murid tersebut berjalan yang lebih baik ya. Kalau misal dia ada hal buruknya, berarti harus dipendam buruknya. Kita munculkan sifat baiknya ya. Jadi kadang-kadang anak itu kan memiliki karakter ya, karakter dari diri mereka sendiri yang sudah terbentuk dari rumah. Nah, kalau memiliki hal yang buruk, kita bisa pendam buruknya dan kita bisa timbulkan yang baiknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dan calon Bapak Ibu guru hebat di sini ya. Saya terima kasih ya telah mengikuti kegiatan saya di siang hari ini dalam rangka pengimbasan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini ada salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Saya harap ya teman-teman guru di sini bisa mengikuti program guru penggerak di angkatan berikutnya. Terima kasih ya. Saya Vita Permatasari dari SMP Negeri 4 Majenang. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf ya, kesalahan dari dalam diri saya sendiri. Kalau ada yang hal baik silakan bisa dipetik hal baiknya, kalau yang buruk silakan bisa ditimbun saja hal buruknya ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, tadi kan sudah berdoa ya. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini kan pertemuan pertama, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kesepakatan kelas itu apa? Berarti nanti satu dengan yang lain termasuk ibu sepakat ya. Atau keyakinan kelas. Keyakinan itu adalah tata tertib yang biasa kalian tahu adalah tata tertib ya. Nah, itu bisa disebut dengan keyakinan kelas. Di sini ibu ada ini apa tuh? Kertas ya. Ini namanya notes, sticky note ya. Sticky note ini nanti bisa ditempel. Kalian nanti masing-masing tulis 1 atau 2 ya, maksimal 2 aja. Minimal 1, jangan nulis ya. Minimal 1, nanti ini ibu kasih yang warna apa ya? Nah, warna-warni ini nanti kalian tempel di papan tulis apa yang ingin kalian sepakati di kelas.
Ya, apa yang ingin kalian tulis tata tertib di kelas saat belajar IPA? Seperti itu. Ya, nanti bisa ditanyakan sambil berjalan ya. Ini bagi dulu. Ini itu bisa nempel ya. Nih, nempel. Ya, silakan ditulis. Ibu kasih satu-satu. Keyakinan itu sama seperti peraturan ya. Jadi apa yang kamu yakini itu benar dan apa yang kamu yakini ketika kamu melakukan sesuatu tersebut, hal tersebut nyaman di kamu, itu yang disebut dengan keyakinan. Sekarang coba tuliskan minimal satu keyakinan. Apa yang kamu yakini ketika kita akan belajar IPA di kelas? Yo, Ibu beri waktu 1 menit aja. Nggak ada 1 menit juga udah selesai. Nanti kalau misal ada yang belum tertulis, Ibu tambahkan aja. Nanti kalian tempel di situ ya, di papan tulis di depan. Salahnya banyak apa sedikit? Kalau salahnya sedikit coret aja. Ya udah, coret aja. Dah? Bu, Apa, Bu? mulai di kelas, Bu. Mulai. Iya. Oh, ada 2 ya? Ya, apa-apa lah. Bonus. Ya, sudah selesai? Nah, jika sudah selesai, silakan dari sini ya. Dari sini nanti maju, ditempelkan, ya. Ditempelkan, itu salahnya banyak atau sedikit sih? Oh, sedikit. Ditempelkan di papan tulis, nanti berdua ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ya, silakan dari Cahya sama Coki. Loh, kertasnya dibuang-buang. Di sebelahnya. Ya, belakangnya langsung. Ya, belakang langsung. Si Nanda sebelahnya aja, sebelahnya. Nah, nggak apa-apa. Yuk. Ayo. Di bawah aja, bawah. Ya, bawah. Oke. Itu kayaknya mau jatuh deh punya sih. Udah semua ya? Oke, sekarang kita baca satu persatu punya kalian. Oke, dari ini nanti ada yang kita sepakati, ada yang enggak ya? Kalian ini nulisnya aneh-aneh aja. Baru
Apa sih? Jual beli apa sih? Jual beli tidur di kelas. Ini ya. Jadi ini ada tulisan tidur di kelas. Tuh, kalau kalian semua tidur nanti ibu yang ngajar siapa? Ya. Misal kalau kalian mengantuk, ya, ini nanti jadi ide nih sama cerita. Jika kalian mengantuk jam terakhir, ya kalau jam pertama biasanya masih semangat, tapi kalau jam terakhir itu udah setelah istirahat kedua, udah capek. Nah, kalau ngantuk silahkan izin cuci muka. Ya, kalau digosok-gosok mukanya juga boleh. Ya. Cuci muka, kemudian tidur. Tuh. Ya, cuci muka terus duduk lagi. Ya, ini tidak disepakati bisa tidur di kelas, nggak mesti tidur di kelas. Kan sekolah mau belajar bukan mau tidur ya. Oke, terus ini apa sih? Jual beli buku di kelas. Gimana sama ini? Buku. Nggak tahu bu. Kalian ada aja. Terus ini nggak tahu ibu jual beli buku ini. Terus ada yang sama lagi nih. Tidur, ada lagi nggak tidur? Dia belajar. Nah, kemudian yang ini nih yang boleh. Di sini tertulis beberapa ada boleh makan di kelas. Apa ini boleh makan di kelas? Yang kita sepakati di sini ada tidak makan di kelas nih. Tidak makan di kelas. Bu, kalau minum boleh nggak? Boleh minum air bening. Nah, bukan minum es. Ya, esnya dihabiskan dulu di luar. Terus udah dibuang sampah. Ya, tapi dihabiskan. Yang dibolehkan apa? Minum air putih. Ya, minum air bening. Kalau air putih kan susu. Ya, minum air bening di kelas boleh. Bu, saya izin mau minum dulu. Ya, boleh. Ya, nanti takutnya kalian tiba-tiba tenggorokannya gatel. Ya, terus batuk-batuk. Nah, boleh minum ya kalau itu. Terus nih, kaki tidak boleh ke atas kursi, apalagi ke atas meja ini tadi. Ya. Udah ya Kak, Bu, kalau di ini boleh enggak? Apa itu namanya ya? Yang di bawah kursi itu loh yang. Nah, itu boleh, enggak apa-apa itu kayak saya, boleh. Dudukan ya, boleh. Seperti itu boleh ya? Terus ini menerapkan 5S. Oke. Menerapkan 5S apa tadi 5S? 5S apa yuk? Ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Tidak makan di kelas. Melakukan permainan saat pelajaran. Oke, kalau kalian sudah mulai bosan, biasanya ini jam terakhir ya. Jam terakhir nanti boleh kita ada games sedikit. Ya. Nanti kalau kuis, ibu juga nanti ada kuis ya. Kuisnya itu nanti ada yang gamesnya juga sedikit. Misal kalian dibagi kelompok, kelompok A, B, C, D. Nanti yang kalah, nah, siapa ini yang kalah? Terus di sini ada yang menulis menggunakan HP saat pelajaran IPA. Oke, sesekali itu akan kita pakai ya. Kalau memang diperlukan, ya. Saat diperlukan itu akan pakai HP. Nah, kalau pas tidak, ya tidak usah ya. Seperti itu. Kelas tidak ramai saat guru menerangkan. Oke, kalau ada yang cuap-cuap, apa konsekuensinya? Cuap-cuap itu ngomong terus. Berarti ini ya, kalau ada yang cuap-cuap ngomong terus sama ada yang berbicara kata yang tidak semestinya. Ya, biasanya kan ada celetuk
ya. Seperti itu. Konsekuensinya apa? Gak ada. Nanti itu yang ngasih konsekuensi. Silakan kalian maju ke depan untuk hafalan surat pendek atau menyanyikan lagu nasional. Nah, ya, jadi biar sambil kalian menghafal lagu sama menghafal surat pendek. Dengarkan dan perhatikan guru saat menjelaskan, sama kayak tadi ya. Kami tidak di atas meja, tidak boleh makan. Nah, di sini ada yang menulis mencontek, boleh. Boleh mencontek. Ini kayaknya kong kali kong ini sama. Terus ada yang menulis tidak menyontek saat ulangan. Nah, tadi harusnya kelihatan dulu. Oke. Nanti kita sepakati berarti ketika ulangan ya tidak mengintip jawaban temannya. Ya, nggak boleh ngintip, lihat-lihat juga nggak boleh. Intip aja nggak boleh, lagi lihat-lihat. Kasih, gitu ya. Kalian silakan kerjakan sendiri. Nggak bisa kerjakan sendiri. Nanti ulangannya bisa tertulis, bisa lisan. Kalau lisan biasanya ibu biasa tanya jawab itu ya. Kelas harus bersih, nyaman, damai, dan tidak ramai. Nah, berarti kalau misalnya kelasnya kotor, biasanya jam terakhir itu. Kalau sudah mulai kotor, kalian bersihkan dulu. Ya, ingat sampahnya dibuang ke tempat sampah, bukan ke temannya. Ya, kalau itu laci ya, di tempat sampah. Tadi kaki tidak naik ke atas meja udah ya. Ini ada yang nulis tidak nyemplung saat ngomong. Ini sama seperti tidak ramai ya, tidak nyemplung. Harus berisik. Lihat tidak ada. Ini ada yang nulis kelas harus berisik lagi. Boleh diam ya, boleh banget mau diam, boleh banget ya. Boleh diam, nggak boleh banget. Tak asyik. Kelas harus bersih, ini sama. Oke, di sini ada yang nulis murid disiplin, mandiri, kerjasama, kreatif, semangat, cerdas, cermat, dan terampil. Wah, luar biasa. Ya, nggak tahu loh siapa yang nulis. Nah, di sini disiplin, ya. Disiplin berarti kalau sudah bel, sedangkan masuk langsung berdoa ya. Kalau setelah sholat duha itu, setelah sholat duha langsung berdoa. Kemudian mandiri. Ya, mandiri di sini bukan mandi sendiri. Ya, mandiri berarti saat kalian belajar, misal tidak ada ibu, ya, silakan kalian bisa berdiskusi, ya. Misal ada tugas, di sini bekerja sama, ya, tetapi tidak bising, tidak rame ya, tidak mengganggu kelas sebelahnya 7B. Kepalanya tidak nongol-nongol keluar. Kepalanya aja nggak boleh nongol, apalagi badannya. Terampil, cerdas, cermat, semangat ya. Berarti harus semangat, nggak boleh ngantuk, semangat. Ya. Ini yang biasa ngantuk siapa? Wahid. Dimas. Ini siapa? Boleh apa ini? Oh, kelumpangan ya. Boleh jalan-jalan. Boleh kelumpangan. Ini ada. Kelas harus tenang. Oke, sama yang tadi kelas harus tenang, berarti tidak berisik. Tidak ramai. Ya, oke. Tadi ya, kita sepakati beberapa tidak. Oke, yang kita sepakati tadi kelas harus bersih, tenang. Boleh Tidak ada keributan. Tidak ada keributan ya. Kemudian kaki tidak naik ke atas kursi, apalagi ke atas meja. Badannya boleh duduk di kursi, masa kamu berdiri terus?
mandiri, cerdas, terampil, semangat, dan gembira. Semangat, yang penting kalian ceria. Ketika udah sore, biasanya udah suntuk, udah lelah. Kemudian ini ada yang tadi bermain gitu ya. Karena pada hakikatnya kalian kan senang bermain. Oke, ketika nanti jam terakhir mungkin kita akan udah capek, loyo, kita akan ice breaking ya. Pemanasan, mendinginkan kepala, pemanasan tubuh. Oke, kemudian tidak makan di kelas, tapi minum air bening boleh. Makan di kelas. Apalagi menerapkan 5S. Senyum, apa tadi? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Tidak mencontek. Kalau ke kamar mandi, ya itu tambahkan. Kalau ke kamar mandi izin terlebih dahulu. Ya, jangan tiba-tiba masuk, tiba-tiba keluar, tiba-tiba anaknya udah di sini, tiba-tiba nggak ada. Lahir tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba ada. Ternyata dia ada di kolong meja. Ya, sedangkan kalau kamar mandi izin dulu. Kalau pulang, ini kan kelas sebagai rumah kalian ya. Kalau pulang, berarti jangan lupa ucap salam terlebih dahulu. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Tidak. Ya sudah, kalau tidak kita sepakati bersama keyakinan kelas 7A saat belajar IPA. Nok. Udah ya? Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke pelajaran.